Assalamualaikum, halo anak-anak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama ibu Neng Hana Marliani, bisa disebut ibu Hana, ibu Nana juga boleh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin yang memimpin doanya ya anak-anak. Sebelum memulai belajar, kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini ibu akan menjelaskan tentang gaya. Ada yang sudah tahu sebelumnya apa itu gaya? Ya, betul. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini juga akan menyebabkan benda-benda menjadi berubah posisi atau bentuknya. Gaya juga termasuk ke dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arahan. Simbol dari gaya adalah huruf F. Dalam satuan internasional, satuan gaya adalah Newton yang disingkat dengan huruf N besar. Gaya juga dapat diukur dengan sebuah alat. Alat pengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya ketika kita menendang bola, maka kita akan menggerakkan gaya otot kaki kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong dan menarik. Contohnya mendorong sepeda di jalan. Saat kita mendorong sepeda ke depan, menyebabkan sepeda bergerak ke depan, namun saat kita tidak mendorongnya, lama-kelamaan akan berhenti. Saat kita mendorong sepeda ke depan menyebabkan sepeda bergerak ke depan, namun saat kita tidak mendorongnya, lama-kelamaan akan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Hapsi Abdulian. Saya akan membahas gaya magnet. Gaya magnet ialah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Contohnya ialah paku besi dengan magnet. Paku besi akan menempel kepada magnet dan mereka akan saling tarik-menarik. Mengapa demikian? Karena magnet memiliki sifat yang bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya ialah magnet dengan paku besi. Paku besi akan menempel kepada magnet, akan menempel dan saling tarik-menarik karena gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Andini Oktavelia Putri, bisa dipanggil Ibu Andini. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi disebabkan karena bersentuhannya dua permukaan benda. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud tidak harus berbentuk padat, dapat pula berbentuk cair maupun gas. Contoh pada gaya gesek ini adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat berhenti, karet rem yang terdapat sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga akan terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda tersebut dapat berhenti pada saat kita melakukan pengereman. Ini ada contoh sepeda yang sedang maju lalu rem ditekan, maka laju sepedanya melambat atau dapat berhenti. Itu karena rem yang bersentuhan dengan pelek ban sehingga akan terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda tersebut dapat berhenti atau melambat pada saat dilakukan pengereman. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Linka Rizky Makwira. Kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Ibu Linka. Apa ada yang sudah tahu Ibu hari ini akan menjelaskan tentang apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gaya listrik. Apa ada yang tahu apa itu gaya listrik? Ya, betul sekali. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik pada suatu benda. Contohnya apa sih, Bu, gaya listrik itu? Contohnya, hari ini Ibu mempunyai penggaris plastik dan sobekan kertas-kertas kecil.
Saat kita menggosokkan penggaris plastik ini ke rambut kering kita selama 1 menit, maka dapat terjadi sobekan kertas kecil ini dapat menempel atau menarik pada penggaris plastik tersebut. Hal ini terjadi karena adanya muatan listrik saat penggaris digosokkan ke rambut kering kita selama 1 menit dan adanya kelebihan elektron. Di sini ibu mempunyai sisir, potongan kertas kecil, dan penggaris plastik. Sekarang kita gosokkan penggaris plastik ke rambut yang kering selama 1 menit. Setelah sudah digosokkan ke rambut selama 1 menit, kita dekatkan penggaris plastik tadi ke potongan kertas kecil dan lihat amati reaksi apa yang terjadi antara penggaris dan potongan kertasnya. Nah, jadi ini disebutkan gaya listrik karena adanya gosokan tadi ada muatan listriknya hingga membuat reaksi potongan kertas itu pada penggaris. Selanjutnya, kita akan menggunakan alat sisir. Kita lakukan hal yang sama, yaitu gosokkan sisir ke rambut yang kering selama 1 menit. Setelah menggosokkan ke rambut selama 1 menit, kita dekatkan sisir tadi ke potongan kertas kecil dan lihat reaksinya. Potongan kertas tersebut melekat dan menempel pada sisirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosok pada rambut itu akan menghasilkan gaya listrik. Dan hal itu terjadi hanya sementara. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas akan timbul ke arah benda yang merenggangkannya atau memepatkannya. Sebagai contoh, coba kita perhatikan karet gelang berikut ini ya. Jika kita tarik karet gelangnya seperti ini, maka karet gelangnya akan merenggang. Dan jika kita lepaskan karet gelangnya akan menyusut lagi. Ini disebabkan gaya pegas yang bersifat merenggangkan dan memepatkan benda. Kalau ada yang mau ditanyakan, acungkan tangannya ke atas ya. Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu saja yang bertanya ya. Nah, hari ini kita belajar apa aja sih? Kalau ada yang bisa menjawab, acungkan tangannya ke atas ya. Betul, hari ini kita belajar gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya listrik, dan gaya pegas. Apakah kalian mengerti pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian mengerti ya pembelajaran hari ini. Cukup sekian yang ibu bisa sampaikan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, ibu persilakan. Selesai. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.